kita sering ditanya ya bahwa sebuah informasi yang bagus itu seperti apa sih? Jawabannya bermacam-macam, tapi rata-rata jawabannya itu tidak terstruktur. Nah, di dalam mata kuliah yang kita pelajari saat ini, sebetulnya attribute of information quality itu yang pertama adalah dimensi waktu atau time dimension. Time dimension itu terdiri dari 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah timelines, currency, frequency, time periods. Timelines itu adalah information should be provided when it is needed. Jadi informasi itu harus disiapkan pada saat diperlukan. Ya, jadi pada saat diperlukan. Currency itu adalah information should be up to date when it's provided. Jadi informasi yang disiapkan atau informasi yang diberikan itu adalah up to date. Up to date itu apa sih? Yang terbaru, ya. Kemudian frekuensi itu adalah information should be provided as often as needed. Seberapa sering yang diperlukan. Yang keempat dari dimensi ini adalah time period. Informasi yang kita sajikan itu boleh tentang historical atau yang masa lalu, saat ini, atau yang akan datang. Dimensi yang kedua itu adalah dimensi konten atau isinya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Misalnya kita bicara tentang informasi, tapi dia nggak akurat, banyak salahnya. Itu berguna nggak sih buat kita? Tidak. Ya, jadi poin yang pertama di dalam dimensi ini adalah akurasi. Ya. Information should be free from errors. Ya. Yang kedua adalah relevance. Relevan artinya gini, bahwa informasi yang diberikan itu harus spesifik kepada si penerimanya dan dalam situasi apa gitu. Jadi nggak semua informasi itu perlu buat dia. Terus kemudian situasinya seperti apa juga dia juga nggak bisa. Belum tentu benar gitu. Yang ketiga di dalam dimensi ini adalah completeness. All the information that is needed should be provided. Semua informasi yang diperlukan sebaiknya disiapkan. Gitu. Semua informasi yang diperlukan. Ini akan berbeda dengan yang berikutnya adalah consciousness ya. Only the information that is needed should be provided. Nah, yang keempat ini hanya yang diperlukan saja. Ya, jadi itulah perbedaannya. Oke ya. Selanjutnya poin yang selanjutnya adalah scope. Information can have a broad or narrow scope or an internal or external focus. Jadi scope-nya itu bisa luas, bisa nyempit, ya, lebih fokus, ya. Terus kemudian internal dan eksternal. Yang terakhir dari dimensi ini adalah performance ya. Information can reveal performance by measuring activities. Misal apa? Accomplish, sudah diselesaikan atau belum? Progress made, sudah seberapa selesai atau sudah sampai di mana dikerjakan? That's progress ya. Terus kemudian di dalam poin ini juga ada resources accumulate. Jadi sudah berapa banyak resource yang digunakan untuk menyelesaikan sampai titik tersebut. Nah, ini adalah content dimensions yang menunjukkan bahwa informasi itu akan sangat berharga kalau kontennya itu terdiri dari accuracy, relevant, completeness, consciousness, scope, dan performance. Dimensi yang terakhir itu adalah dimensi form atau bentuknya. Ya, orang seringkali mengatakan bahwa saya lebih suka dengan grafik, saya lebih suka dengan tulisan, atau saya lebih suka dengan suara dan sebagainya. Di dalam dimensi ini kita bicara tentang satu masalah clarity. Information should be provided in the form that is easy to understand. Jadi tidak terpaku hanya dengan ini harus angka, ini harus gambar, tidak. Yang penting adalah informasi yang disampaikan itu mudah untuk dimengerti. Yang kedua dari form ini adalah detail. Information can be provided in detail or summary forms. Detail itu adalah sedetail-detailnya. Jadi rinci sekali gitu. Tapi kalau dalam summary itu cukup dengan singkat aja. Order, information can be arranged in a predetermined sequence. Order ini dalam artinya urutan, timelines-nya atau jangka waktunya itu jelas. Yang keempat dari dimensi ini adalah presentations. Information can be present in narrative, ya. Terus kemudian numeric, terus kemudian grafik. Kemudian media. Information can be provided in the form of print, paper document, video display, and other media. Informasi boleh aja kok disiapkan di dalam bentuk cetakan, terus kemudian video, dan yang lainnya. Yang penting adalah informasi yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh si penerima.